Halo para pemirsa, penonton dimanapun kalian berada, kembali lagi di Permisi. Apa itu? Percakapan misi. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu lagi. Spesial? Oh, tentu spesial. Kenapa? Karena tamu kita yang satu ini baru pulang dari tempatnya bermisi. Kurang lebih 1 tahun. Ya, begitulah ya. Nah, pasti pada udah kepo kan ya, bertanya-tanya siapa sih sebenarnya itu. Nah, sekarang kita sambut. Dia adalah Frater Ino. Nah, ini dia Frater Ino. Bisa disapa mungkin ya Frater Ino? Oh iya. Nah, Sebelum bertemu, dalam adat Dayak itu mereka memiliki sebuah salam. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan salam itu. Nanti ketika saya sampaikan salam, di akhirnya kamu harus jawab arus. harus Harus 3 kali. Oke, sip. Arus. Oke ya, siap? Siap. Adel Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Oke. Mantap. Sabar, Fraterino. Artinya tuh apa ya? Adel Katalino, ya keadilan. Bacuramin ke surga, berarti bercermin ke surga. Basingat Kajubata. Kajubata itu Tuhan. Berarti keadilan di bumi seperti keadilan di surga. Bercermin seperti keadilan di surga. Oh. Kurang lebih seperti itu. Keadilan. Oh, kurang lebih intinya keadilan ya, adil. Tuhan tuh adil, berarti kita ciptaannya juga harus apa? Adil. Adil lah, betul. Nah, sebelum lanjut, saya juga penasaran tuh arus tuh apa tuh? Karena... Ya, setuju begitu. Oh, arus jadi setuju ya. Ya, setuju. Amin. Nah, seperti itu kurang lebih. Tuh, oke. Nah, Fraterino. Nah, tadi kan itu bahasanya dari mana ya, Fraterino? Itu bahasa Dayak. Ake. Oh, ada. Itu saya juga nggak tahu di mana ya para pemirsa. Nah, maka dari itu kita tanya aja. Fraterino ini habis pulang misi dari mana ya? Saya baru berpulang misi dari Kalimantan Barat. Tempat parokinya namanya Paroki Kristus Raja Semesta Alam Toba. Paroki ini berada di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Toba, Desa Teraju. Maka kadang-kadang orang salah menyebutkan. Ada yang bilang Paroki Teraju, ada yang bilang Paroki Toba. Tapi karena nama kecamatannya Toba, makanya harus sebutnya Paroki Toba. Karena dulu orang Batak makanya namanya Toba. Ketika pertama kali saya dapat itu Paroki Toba, saya kira di Sumatera. Tapi ada Terajunya, apalagi Teraju itu. Ternyata desa Teraju adalah suatu desa kecil, sederhana di Kalimantan Barat. Dan disitulah paroki saya berasal. Oh, jadi parokinya di kecamatannya Toba ya? Ya, kecamatannya Toba. Tapi gerejanya ini ada di desa yang namanya Teraju. Nah, jadi ingat ya para pemirsa, ada Toba tuh ternyata ada 2 yang saya dengar nih sekarang di Indonesia. 1 Sumatera, 1 Kalimantan. Ya, tapi yang Kalimantan gak ada danaunya. Beda. Ada sungai. Ada sungai. Nah, oke. Nah, Frater, itu kan di Kalimantan ya, Frater. Di Kalimantan kan terkenal dengan hujan tropis yang sangat lebat. Apakah di tempat Frater seperti itu atau bagaimana? Berbicara soal hujan, kadang-kadang nggak bisa ditebak di Kalimantan. Cuaca panas, tiba-tiba malam turun hujan. Atau kadang-kadang mendung, tapi tidak hujan. Orang di sana bilangnya mendung 2 hari aja. 2 hari saja. Tidak hujan itu sudah dibilang musim kemarau. Waduh. Karena memang cuacanya sama sekali nggak bisa ditebak. Kita nggak bisa memprediksi. Karena cuaca Kalimantan sungguh-sungguh ekstrim. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang dingin, kadang-kadang juga bisa sebaliknya. Itu saja. Tapi untuk misalnya seperti akses jalan ke stasi-stasi di paroki itu bagaimana menurut Fraterino tempatnya? Paroki di Teraju Toba ini memiliki 9 kring wilayah atau lingkungan gitu. Kring tuh, bukan yang di sepeda tuh ya. Kring itu. Oh. Dan juga memiliki 37 stasi. 37 stasi. Kayak provinsi di Indonesia ya 37 nggak sih? Nggak tahu ya. Saya juga lupa. 37 kurang stasi. lebih. Ya, ya. Dari stasi-stasi ini beberapa akses jalannya sudah aspal, ada yang masih jalan tanah, dan juga ada yang masih harus menggunakan speedboat. Artinya kita lewat sungai, pinggiran sungai. Jadi ya medannya kita bisa rasakan
Tidak sebagus-bagus amat seperti di kota besar, tetapi penuh tantangan dan seru, penuh pengalaman. Seru ya, Frater. Apalagi naik speedboat gitu kan, naik speed tiba-tiba kapalnya berhenti, bisa berenang mungkin ya. Kalau itu serunya di situ mungkin ya, saya juga nggak tahu. Saya belum pernah ke sana. Nah, Yang serunya itu kalau misalnya pakai speed pas hujan. oh ya? Pas kita di tengah speed tiba-tiba cuaca kan tidak tahu, sama seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa ditebak. Hmm. Tiba-tiba turun hujan, wah itu kita harus berjuang sungguh-sungguh. Oh, keluarin air ya. Supaya nggak tenggelam. Lebih baik kita berenang aja. Oh, jadi ya semoga saya bisa ke situ ya, tapi saya takut nggak bisa berenang soalnya. Makanya harus belajar berenang dari sekarang. Oke, saya usahakan, Frater. Nah, jadi umumnya transportasi di sana kalau Frater pergi-pergi mengunjungi umat tuh pakai motor gitu ya. Pakai motor. Nanti motornya dibawa ke perahu gitu ya. Oh, motornya tidak dibawa ke perahu, tapi motornya disinggahkan di rumah umat. Oh, Baru kita aja turun naik speedboat. baru naik speed, terus nyampe seberang baru jalan gitu Jalan lagi. Oh, nah gitu ya para pemirsa, para viewers, betapa ya bisa dibilang cukup sulit ya perjalanan untuk bermisi berpastoral di gereja-gereja di Kalimantan ya. Tadi jalannya ada yang baru, ada yang aspal, nggak tahu aspalnya bagaimana, baik atau ada lubang-lubang kayak di Bekasi. Aspalnya beberapa ada yang lubang, ada yang sempit. Kadang-kadang truk lewat itu kita udah setengah mati untuk melewat, karena kalau misalnya truk sawit kan lewat kan sudah setengah jalan diambil karena sudah lebar kan. Jadi kita harus hati-hati, tidak sedikit orang kecelakaan juga di situ. Jadi ya penuh tantangan, tapi seru, banyak pengalaman. Penuh tantangan tapi seru, ngeri-ngeri sedap. Ada film gitu ya. Saya nggak promosi. Oke. Nah, tadi kan kita udah bercerita ya medannya bagaimana ketika Frater Ino mau berpastoral, mau bermisi, mengunjungi umat, bawakan ibadat dan juga sakramen. Nah, kalau boleh tahu tuh kondisi-kondisi umat di sana tuh bagaimana ya, Frater? Kondisi umat di sana bisa dibilang kita kurangan tenaga. Kita memiliki satu pastor paroki. Pastor parokinya bernama Pater Matias da Costa, SVD, orang dari Wekusi, dan juga Bruder Kansas, Bruder Candidus Sasi, SVD dari Kefa. Hanya 2 itu aja. Ditambah saya 3 melayani umat yang kurang lebih 18.000 jiwa. Wow, sekitar itu. Jadi tenaga pastoral sungguh sangat kurang. Bayangkan dia seorang imam sendiri, kan pastornya cuma 1. Ya. Yang untuk melayani misa hanya bisa dia. Bruder dan saya tidak bisa. Jadi dia harus keliling stasi itu untuk melayani sakramen perkawinan, untuk sakramen ekaristi. Dia harus keliling dan memang butuh tenaga ekstra untuk hal itu ya. Jadi tenaga pastoral itu sungguh sangat kurang. Umat di sana sungguh sangat merindukan sakramen. Nah, pemirsa ya, kita dengar ya, 18.000 kurang lebih. Misalnya mereka bagi 3, satu orang 6.000 mungkin ya, satu orang rangkul 6.000. Ya, benar. Bayangkan banyak juga ya. Tapi apa kan cuman romonya hanya 1. Nah, itu sungguh saya juga jadi terharu. Tantangan sendiri itu. Betul. Saya jadi berapi-api pengen ke sana ya. Tapi masih lama. Nah, tapi Frater kan ini masih ini ya, di dalam masa Covid pandemi ya. Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu tuh kalau misalnya di kayak kota-kota besar kan kalau lagi Covid begini, masa Covid ini mereka misa online di rumah. Misa online. Nah, kalau di Kalimantan khususnya di paroki tempat Frater berpastoral ini, di paroki Traju nih, itu bagaimana ya, Frater? Ya, waktu saat pandemi kemarin segala ibadat, segala perayaan Ekaristi itu ditiadakan. Ide untuk merayakan misa secara online itu sebenarnya pernah tercetus, pernah diadakan, cuman sekali saya rasa waktu Minggu Palma. Tetapi karena kendala sinyal, kebetulan karena di paroki yang desa itu tidak ada sinyalnya, susah sinyalnya, ada sinyal tapi susah. Oleh karena itu misa online tidak ada. Jadi dalam 1 tahun itu benar-benar vakum, kita benar-benar tidak mengadakan pelayanan apa-apa, pelayanan sakramen tidak ditiadakan. Benar-benar ya, 1 tahun para viewers. Ya, kita harus bersyukur ya yang di kota-kota yang sudah terjangkau internet ini ya. Ya, benar. Jadi walaupun kita rindu untuk menghadiri Ekaristi, kita masih bisa melihat masih bisa mengikutinya secara online.
Sedangkan di tempatnya Frater Ino berpastoral, sinyal aja susah. Sinyal aja Harus susah. beli di warung. Beli warungnya tapi di Jawa, jauh. Di sana bilangnya kalau sinyal susah itu sinyalnya tersangkut di pohon sawit. Waduh. Karena saking banyaknya pohon sawit di sana. Oh. Karena petani sawit itu menjadi pekerjaan utama mereka. Petani sawit dan juga buruh bauksit. Itu menjadi pekerjaan utama mereka. Sehingga banyak sekali hutan sawit, banyak sekali bauksit. Paroki kita itu dibangun di atas tanah bauksit. Dulu pernah ada, katanya pernah ditawar oleh perusahaan untuk membeli tanah itu karena kandungan bauksitnya tinggi. Tapi Bapak Uskup, Keuskupan Sanggo tidak setuju, makanya didirikan paroki di situ. Jadi paroki itu didirikan di atas harta karun. Oh iya. Orang bilangnya. Ini dia. Karena Harta terpendam bauksit. Berarti ya. Harta terpendam. Harta terpendam. Tapi padahal harta yang paling salah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ini beda. Harta paling berharga adalah gereja yang di bawahnya bauksit. Nah, itu ya Frater. Jadi mata pencarian umumnya umat kita itu di sana petani sawit dan juga buruh bauksit. Oh. Nah, Frater, jadi kan pasti selama Frater berpastoral sana kunjung sana sini lah ya. Ya benar. Nah, mampir mungkin ke rumah umat, ke rumah Bapak siapa, Bapak Budi kah, Ibu Budi, Adik Budi. Di sana banyak namanya pakai nek-nek. Nenek nek. artinya. Oh. Nama stasiunnya itu banyak dari nek-nek Ayu, nek Kelasau, nek Cikam, itu nek itu artinya nenek gitu. Jadi mereka bilang di sana ya nenek gitu, jadi nama stasiunnya. Nama stasiunnya nenek. Nama kampungnya juga nenek-nenek gitu, jadi banyak neneknya. Banyak neneknya, tapi beneran neneknya banyak. Bener. Beneran nggak bercanda, saya pikir bercanda. Oh iya. Nah, kan udah mampir ke tempat-tempat nenek-nenek di sana ya. Iya. Mungkin pas nyampe di rumah, mungkin kan pasti disuguhkan makanan, minuman. Nah, saya mau tanya, Frater Ino, mungkin makanan yang Frater Ino suka di sana dan juga minuman yang suka, minuman makanan khas yang Frater Ino suka lah. Apa tuh? Makanan sih saya suka semua ya, tapi yang khas di sana itu mereka sebutnya tempoyak. Itu mereka benar-benar khas. Tempoyak itu semacam durian yang diolah kemudian jadi sambal gitu. Tempoyak gitulah. Oh, itu para pencinta durian. Durian silakan. Itu sungguh-sungguh luar biasa di Kalimantan. Beda durian Jawa Bali itu sangat berbeda dengan Kalimantan. Lalu untuk minuman, di sana tuh ada minuman yang sangat khas, itu namanya tuak. Tuak itu adalah beras atau ragi yang difermentasi, diolah. Kemudian difermentasi itu jadi tuak namanya. Itu rasanya manis. Makanya mereka bilang di sana, orang Dayak sana bilang itu adalah susu Kalimantan. Tuak itu susu Kalimantan. Tuak susu Kalimantan ya. Memang hebat. Tapi ingat ya teman-teman, tuak ini adalah minuman beralkohol. Minuman ini mengandung beralkohol. Jadi yang di bawah 18 tahun atau 21 tahun, 21 belum boleh, ya nggak boleh. Belum merekomendasikan. Tapi untuk umat dan khususnya untuk orang-orang di Kalimantan itu ini menjadi minuman khas utama ya. gitu. Jadi ini suatu kekayaan ya kita ya. Keunikan, kekhasan. Jadi di Kalimantan mungkin belum minum tuak itu belum bisa masuk ya? Belum masuk ke dalam budaya, belum diterima sebagai orang. Jadi belum minum tuak, belum masuk juga belum mabok. Belum mabok. Karena tuak itu sekali kita minum 3-4 gelas, 4 seloki kecil, itu sudah merasa udah mulai bahaya nih. Jadi yang belum cukup umur dan mungkin gak kuat, ada penyakit bawaan segala macam, saya sarankan jangan makan durian aja ya. Nah, oke, jadi makanan yang khas dan yang Frater suka itu adalah tempoyak dan makanan minuman ya. Oke. Tapi pasti ada lain ya. Makanannya begitu banyak semua segala jenis daging binatang itu hampir dimakan. Saya pernah makan daging ular, daging tikus, daging kucing. Apa lagi? Banyak sekali. Karena di sana segala daging itu bisa dijadikan makanan. Makanannya banyak olahannya ya. Iya, benar. Jadi para pencinta tikus, tikus, ular dan kucing bahkan ya, hati-hati. Jangan sakit hati. Gak ada maksud apa-apa. Tapi memang karena di sana kondisi seperti itu jadi bisa dimaklumi ya. Ya, di sana makanan khasnya banyak sekali. Oke, nah tadi kita sudah bahas makanan khas segala macam.
dan juga situasi di sana, geografis bagaimana. Nah, sekarang kita mau tanya lagi ke Frater Ino. Nah, pengalaman yang yang dialami Frater, suka duka. Mungkin ada orang yang membuat suka atau ada orang yang buat duka ke Frater. Mungkin bisa diceritakan. Kalau misalnya suka duka dari sisi orangnya ya, saya merasa sangat suka semuanya. Merasa senang dan merasa bahagia di sana. Itu yang paling penting. Kita tuh harus merasa bahagia dimanapun kita berada. Dimanapun, dengan siapapun, kita harus merasa bahagia. Tantangan itu akan selalu ada. Di mana dunia ini yang tidak ada tantangan kan? Ya, tapi bagaimana kita mengolah tantangan itu dan kita bisa mengatasinya. Waktu saya datang pertama kali ke Kalimantan Barat, di paroki itu, seperti yang saya katakan, karena paroki itu berdiri di atas bauksit ya. Bauksit itu ternyata bisa menyimpan panas. Jadi di pastoran itu begitu panas sekali. Itu menjadi tantangan saya yang paling pertama. Panas sekali ya. Sungguh luar biasa panas siang hari itu. Karena di sana juga tidak pakai AC. Ada AC-nya tapi tidak terlalu bagus. Jadi kita hanya menggunakan kipas angin. Itu kalau siang panas sama kipas angin. Rasanya tidak mempan gitu. Dan kita bisa berkeringat sampai seperti mandi. Habis mandi pun kita berkeringat lagi. Karena memang itu tantangan yang luar biasa. Panas. Cuacanya memang sungguh-sungguh sangat panas. Tetapi dari semuanya itu saya tetap merasa inilah keunikan di Kalimantan. Inilah yang membuat saya merasa berpikir untuk menjadi misionaris itu kita tidak perlu cari yang enak-enak aja. Tapi tantangannya itu juga membantu kita untuk mendewasakan diri. Bahwa bukan lingkungan yang menyesuaikan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan. Betul sekali. Nah, jadi jelas ya kata Frater Ino. Di mana sih dunia ini yang nggak ada tantangannya? Oh ada dunia, saya tahu dunia apa? Tahu nggak? Dunia tipu-tipu. Enggak, bercanda. Bener kata Frater Ino ya. Enggak ada dunia ini yang enggak ada tantangannya. Jadi walaupun tuh ada tantangan, kesulitan dibawa dan diubah menjadi sukacita. Betul. Jadi semuanya dapat dilalui dengan mudah dan penuh kegembiraan. Betul sekali. Betul ya. Setuju Frater Ino? Setuju sekali. Enggak ada dunia tipu-tipu ya. Tuh, tipu-tipu semua situ. Nah, sekarang tadi kita udah dengar suka dukanya bagaimana. Atau mau ada lagi suka duka yang mau diceritakan mungkin? Kalau misalnya medan jalan sih saya tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu merasa kesulitan. Medan memang susah. Seperti yang saya katakan tadi ada yang aspal, ada yang jalan tanah. Tanah itu artinya jalan merah gitu, jalan bauksit tanah gitu. Dan juga harus lewat sungai. Sungai Kapos yang kecilnya, yang anak-anaknya itu yang cabang-cabangnya lah. Nah gitu. Tetapi Medan tuh tidak menjadi penghalang bagi saya untuk pergi ke stasi-stasi karena memang kita semangat kan. Dan juga pemandangannya sungguh-sungguh luar biasa. Pernah nonton kayak misalnya National Geographic yang di Amazon. Nah, persis kurang lebih seperti itu. Jadi kita benar-benar merasa seperti menyatu dengan alam, dekat dengan alam. Ini guys, Amazonnya Indonesia. Nah, bisa dikatakan begitu loh. Mini-mini ya. Kita tuh sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Sungguh sangat kaya akan sumber daya alam. Kurang dimaksimalkan ya. Ya, maksimalnya kurang. Nah, jadi itu ya tantangan-tantangan dan suka duka yang telah dialami oleh Frater Ino. Nah, mungkin Frater Ino kita sudah sampai di ujung ini nih. Di ujung pemungkus ya. Sudah selesai ya? Ya, sebentar selesai. Sudah selesai ya? Ini mau dibungkus semua ini. Udah mau dibungkus ya? Nah, mungkin sebelum kita bungkus dan kita karetin Frater Ino mungkin ada kesannya mungkin dan pesan untuk nenek-nenek tadi yang dikunjungin ya. Pas saat berpastoral atau untuk keluarga atau mungkin umat semua di sana. Mungkin bisa Frater Ino silakan. Secara keseluruhan saya melihat pastoral itu sebagai suatu perjalanan. Perjalanan dalam artian yang memberikan bekal bagi saya kalau misalnya nanti saya menjadi imam. Bekal tentang kemandirian, bekal tentang apa arti sukacita dan kebahagiaan, bekal tentang bagaimana hidup bersama umat. Pelajaran yang saya dapat itu sungguh sangat berarti karena pelajaran ini tidak ada di diktat dan di kampus. Selama kita kuliah S1 kan kita belajar teori. Ya, nah, masa pastoral ini masa kita belajar langsung praktik di lingkungan. Langsung berada di tempat kerjanya, tempat kejadiannya, tempat perkaranya. Betul. TKP. Olah TKP. Ya, yang membuat saya menarik adalah pengalaman ini menjadi suatu perjalanan karena menjadi suatu bekal seperti yang saya katakan tadi. Pertama itu menjadi suatu bekal dan yang kedua itu mendewasakan diri saya. Jadi saya semakin dewasa dalam iman dan perbuatan. Dan juga orang-orang Dayak itu sungguh sangat baik. Jadi ketika saya datang itu saya merasa
welcome itu. Mereka tuh sungguh sangat welcome, mereka begitu charming, mereka sangat baik sekali lah, very kind gitu. Ketika kita di sana tuh kita seperti dianggap sebagai anaknya sendiri. Jadi merasa ini ya, udah ini keluarga saya. Seperti ya kita diangkat sebagai keluarga, dianggap sebagai anak sendiri, kita diterima begitu baik. Oke. Dan juga pesan untuk anak muda saya rasa jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah karena tantangan itu seperti yang saya katakan tadi kan, tantangan itu kan selalu ada. Tapi bagaimana kita mengatasi tantangan itu? Jadi saya jepit kesimpulannya sedikit bungkus nih. Jadi intinya nih teman-teman, para viewers yang dikasih Tuhan, intinya adalah kalau saya dulu pas sekolah saya punya buku catatan, itu nggak tahu mereknya Sidu atau apa, ada di bawahnya bagian bawah ada tulisan experience is the best teacher. Ya enggak? masih ada. Based on true story. Ya betul. Based on true story nih. True story. Nah, jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Nah, maka tadi Frater Ino bilang kalau ada tantangan, kesulitan, itu ya kita terima aja, kita lalui. Itu akan menjadi suatu guru, suatu bekal bagi kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Ya, betul, Frater Ino? Betul sekali. Oke. Nah, saya bungkus juga. Frater Ino sudah kasih pesan untuk orang muda, tapi untuk nenek-nenek di rumah belum ada. Nanti mungkin WA ya, Japri sendiri. Nah, jadi karena kita sudah tutup, jadi saya Frater Canges dan Frater Ino, nah, kami akan pamit. Jadi terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel kami SWD Seminar Tinggi SWD Surya Wacana. Jadi terima kasih dan sampai jumpa lagi di Percakapan Misi. Oke, bye bye.